Oke, Shalom. Ya, Sana Tova atau Selamat Tahun Baru. Kenapa? Seperti biasa di Israel itu mereka sudah tahun baru. Meskipun kita baru bulan Oktober, mereka sudah pergantian tahun. Mereka masuk ke tahun 5775. Jadi inilah tahun baru 5775 itu dimulai tanggal 25 September kemarin 2014 dan akan terus sampai tanggal 13 September nanti tahun 2015. Dan tahun baru itu sebetulnya apa? Itu adalah salah satu dari 7 hari raya di Israel, ada 7 hari raya. Dan tahun baru adalah hari raya Rosh Hashanah atau hari raya Sangkakala. Sangkakala ditiup dan itulah tahun baru, tahun 5775. Dan apa yang mereka doakan, apa yang mereka tiup, seperti apa? Nah, kurang lebih inilah yang mereka doakan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivonu l'shmo akol shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehagianu v'kiyamonu v'higianu l'zman hazeh. We praise you, Lord our God, ruler of the universe, for giving us life, caring for us, and helping us to reach this holy day. Amen. Jadi kurang lebih itulah doanya mereka. The shofar will be sounded 3 times, but the first time reminds us of the Jewish teaching of peace. The Torah says, "Nation shall not lift up sword against nation, and they shall study war no more." Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah. Let the next notes remind us of the Jewish teaching of justice. Jadi yang pertama mereka Torah berdoa says, untuk damai, biar ada justice and damai. only Yang justice kedua shall mereka be berdoa restored. untuk ada keadilan Nations must ditegakkan have di dunia justice, ini. or people cannot live. Tekiah, Shevarim, Tekiah, let the last notes remind us of Bagian yang the ketiga mereka berdoa untuk liberty, Torah kebebasan, says, biar ada proclaim kebebasan. liberty throughout all the land. Juga ada penjajahan, Oh, ada liberty. perhambaan, biar orang bebas untuk Tekiah, beribadah. Teruah, Tekiah Gedolah, Dan ditutup dengan satu tiupan panjang. Sepanjang nafasnya. Jadi sepertinya begini, setiap tahun baru mereka tiup, sepanjang nafas saya berikan buat Tuhan, sekuat tenaga, gitu, sekuat nafas. Oke, jadi tahun baru itu adalah tahun 5775 tahun ini, tahun Rosh Hashanah. Dan tahun ini kita masuk ke tahun Ayin He. Ayin He itu tahun 5775. Ayin dan He merupakan sebetulnya adalah huruf dan mereka punya nilai 70 dan 5. Jadi 75. Dan inilah simbol daripada Ayin He tahun ini. Dan tahun Ayin He itu disebut sebagai the year of grace atau tahun tentang kasih karunia. Ini warnanya hilang. Kasih karunia Tuhan. Jadi 5 itu simbol daripada kasih karunia. The year of grace. Nah, tahun ini tadi dibilang Ayin He. Ayin artinya apa? Ayin itu artinya adalah mata. Jadi ini adalah tahun mata. Tapi ini Ayinnya 70, berarti ini dekade tahun 70-an. Dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2019. Inilah tahunnya. Dan inilah tahun sepertinya di mana mata Tuhan itu berfokus melihat pada kita. Bahkan melihat pada dunia. Kenapa? Saya percaya ini udah akhir zaman. Jadi Tuhan berfokus seperti apa dunia harus berakhir. Nah, seperti itu Tuhan berfokus pada dunia ini. Jadi sempat ditemukan juga tahun 2010 yang lalu itu ada namanya Nebula of God Eye. Jadi nebula dari mata Tuhan itu ada di ruang angkasa.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Jadi tahun ini tahun yang spesial sekali. Kenapa? Karena tahun ini sepertinya tidak akan berulang. Mungkin akan berulang 1000 tahun lagi. Kenapa? Kalau saudara baca tahun ini dari depan dan dari belakang, itu saudara akan bisa baca sama. Betul? 5775, 5775. Jadi tahun ini dibaca dari depan dan dari belakang, itu sama. Nah, tahun yang lalu, tahun Ayin Dalet, nah, 774. Nah, Dalet, angka 4, itu adalah seperti kayak begini hurufnya. Dan arti dari Dalet, tahun lalu saya sempat jelasin juga di sini, itu adalah tahun pintu. Tahun pintu, makanya banyak gereja, mereka pakai tagline adalah tahun pintu-pintu dibuka. Tahun Tuhan bukakan pintu, tahun, ya pokoknya tahun begitulah. Jadi tahun itu adalah tahun pintu dibuka, pintu dibuka, pintu dibuka. Tahun ini unik. Kenapa? Karena sebetulnya kalau dari hurufnya, itu ada penambahan. Jadi sepertinya huruf itu tidak berubah, tapi ada penambahan. Dan apa yang ditambah? Itu yang ditambah adalah sebetulnya huruf yod. Nah, huruf yod ini diambil dari mana? Huruf ini diambil dari huruf alef. Itu menurut historinya dari dipikirnya orang Yahudi. Jadi huruf dalet ditambah yod, itu ganti hurufnya jadi huruf he. Nah, yod itu dari alef, alef itu simbol daripada Tuhan. Jadi seperti begini, tahun lalu adalah tahun pintu, tahun ini adalah tahun pintu plus Tuhan, dan bentuknya itu mereka lambangin seperti jendela. Jadi kalau tahun lalu itu adalah pintu, tahun ini tahun pintu plus yod. Nah, yodnya dari Tuhan, dari alef diambilnya, dan ini adalah seperti jendela bentuknya. Nah, jadi kalau tahun pintu, tahun lalu Tuhan mulai bukakan pintu, tahun ini, nah jendela itu bicara tentang penyingkapan. Kenapa? Orang nggak buka pengen sesuatu, mereka buka pintu, lihat. Mereka hanya nyingkapkan dari jendela. Makanya tahun ini disebut sebagai tahun penyingkapan. Dan penyingkapan tentang apa? Makanya ini tahun kasih karunia. Penyingkapan tentang revealing Jesus, tentang Yesus sendiri. Penyingkapan tentang Yesus. 1 Petrus 1 ayat 13 bilang begini. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Makanya ini, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan, yang diberikan buat kita. Kasih karunia itu diberikan kepadamu pada waktu penyataan dari Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya bilang gini, set your hope perfectly. Biarlah pengharapan kamu itu, simpan pengharapan kamu secara sempurna. Biar sempurna. Pada apa? Pada grace, pada kasih karunia yang sudah brought unto you, yang sudah diberikan buat kamu katanya. Pada apa? Pada waktu at the revelation of Jesus Christ. Pada waktu pernyataan, pewahyuan tentang Yesus. Inilah tahunnya. Makanya disebut sebagai seperti tahun jendela. Jendela selalu bicara tentang penyingkapan. Orang gak buka, itu revelation, pewahyuan. Matahari, seperti bilang ini, matahari masuk dari rumah, kita gak buka pintu untuk matahari masuk. Kita buka jendela untuk matahari bisa masuk. Kalau dibilang tentang terang, penyingkapan, terang, makanya itulah jendela yang dibicarakan. Kita buka jendela kita, seberapa lebar kita buka jendela kita, sebegitu besarlah sinar terang akan masuk. Jadi tahun ini adalah tahun seberapa kita bisa buka hati kita untuk kita terima terang itu. Siapa? Terang sudah datang ke dalam dunia, dan terang itu adalah Yesus. Makanya penyingkapan dan pewahyuan tentang Yesus itulah tahun ini. Tapi kita harus buka hati kita lebar-lebar. Seberapa lebar, seberapa besar, ya sebanyak itulah cahaya akan masuk.
sebanyak itulah terang akan disingkapkan dalam hidup kita. Makanya ini tahun revealing the truth of Christ. Penyingkapan tentang kebenaran daripada Kristus sendiri dalam hidup kita. Dan penyingkapan itu adalah the love of God. Tentang the love of God is revealing on the cross. Dan kasih Tuhan itu penyingkapannya itu disingkapkan di dalam salib Kristus. Salib Kristus. Makanya tahun ini tahun penting sekali dan tahun yang luar biasa. Kalau saudara sadari tentang Kristus, tentang kasihnya, dan tentang salib tahun ini. Nah, inilah yang Tuhan lagi mau singkapkan buat kita. Makanya 1 Korintus 1 ayat 18 bilang begini. Sebab, tapi kalau buat orang dunia lain, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara lihat, pemberitaan tentang salib kebodohan buat orang dunia. Makanya orang dunia mereka gak bisa ngerti. Kenapa ya katanya? Orang kok bisa jadi Kristen? Ngapain sih jadi Kristen? Ngapain kamu ikut Yesus? Masa cuma percaya aja kamu bisa masuk surga? Gimana cara masuk surga? Semua agama mengajarkan cara masuk surga adalah harus dengan usaha. Berusaha dong. Agama Islam, saya nggak ngejelekan, saya cuma kasih tahu caranya menurut agama Islam. Gimana cara masuk surga? Beramal dan ibadah. Nanti amal ibadah akan ditimbang. Berat mana? Kalau amal ibadahnya yang dilakukan lebih baik daripada dosa, itulah yang membuat masuk surga. Agama Buddha gimana bila masuk surga? Mereka harus hidup betul-betul semedi lebih banyak gitu. Dan melakukan kebaikan. Sama buat mereka. Makanya kalau ada nyamuk jangan dipukul juga waktu semedi. Meskipun gatel, bentol-bentol biarin aja kali. Kenapa? Jangan membunuh. Orang sedang berusaha untuk masuk surga. Karena semua agama usaha masuk surga. Tapi kekristenan di dalam Yesus, Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selesai itu. Barang siapa yang percaya. Justru keselamatan yang ditawarkan dalam Kristus aneh sepertinya. Kok gampang sekali ya? Iya. Karena tinggal apa? Percaya. Kenapa? Karena Kristus yang sudah lakukan buat kita. Amin. Makanya kita dibilang kita diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan adalah cuma-cuma. Bukan karena murahan. Bukan karena murah. Tapi karena sangat mahal. Sangat mahal. Tidak ada satu orang pun yang bisa bayar. Bahkan semua agama yang lain cuma menunjuk caranya. Dan hari ini kalau ditanya kamu pasti kamu sudah sukses untuk masuk surga? Pasti jawabnya apa? Mudah-mudahan, insya Allah. Tapi karena Kristus sudah melakukannya buat kita dan Dia berikan buat kita, makanya kalau ditanya, saudara yakin kalau saudara mati hari ini, yang sudah di dalam Kristus, saudara pasti akan masuk surga? Amin jawabnya. Itulah keyakinan. Agama yang lain tidak memberi keyakinan, tidak memberi kepastian, kasih jalannya, tapi nggak ada yang sanggup. Yesus sudah lakukan jalannya. Kita tinggal apa? Pasti. Itulah. Makanya berita tentang salib kebodohan. Buat dunia masa cuma percaya Yesus bisa masuk surga? Harus ada usaha dong. Dan 1 Korintus 1 ayat 20-21 bilang apa? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya, hikmat dunia. Oleh karena dunia tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi saudara lihat di sini, hikmat dunia adalah kebodohan, tapi Allah menyelamatkan mereka yang siapa? Percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ini Paulus lagi nyindir. Buat orang dunia memang bodoh, biarin aja. Tapi kebodohan salib itulah yang akhirnya ketika kita percaya itu menyelamatkan kita. Amin. Biarin. Kalau orang dunia bilang kita harus A, B, C, D, D untuk selamat. Buat kita keselamatan bukan karena perbuatan kita. Amin. Karena kita diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tetapi pemberian Allah. Itulah giving. Itulah yang dikasih.
Makanya buat orang dunia kok aneh sekali ya. Orang Kristen kok gampang, kok enak amat sih. Ya itulah kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 24-25. Untuk mereka yang dipanggil Kristus, tapi buat mereka yang dipanggil Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Wah. Kristus bicara tentang Yesus, tentang saya. Itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang paling bodoh, saya mau bilang, kalau saudara ada Kristus dalam saudara, yang paling bodoh dari kita itu lebih pintar daripada orang dunia. Amin. Ayatnya bilang begitu. Dan yang paling lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kenapa? Karena Kristus adalah kekuatan dan hikmat. Makanya bicaranya bodoh sama kuat. Bodoh sama lemah, hikmat dan kuat. Karena Kristus adalah kekuatan dan hikmat. Makanya saya mau kasih tahu saudara, Roma 1 ayat 16-17. Ayo, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Selesai. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Setiap orang. Kuncinya cuma satu. Believe. Itu aja. Believe. Itu aja. Setiap orang yang percaya selamat. Selamat. Tuh. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, termasuk kita Gentiles. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, Injil itu apa? Injil itu percaya dan bertolak dari iman memimpin kepada iman. Makanya kita harus tahu, kita di dalam Kristus mulai dari percaya Kristus, tapi jangan sampai mengakhiri dalam perbuatan. Banyak yang mengajarkan gini, ketika kamu sudah terima Yesus, sudah percaya, setelah itu kamu harus berbuat A, B, C, D, E supaya selamat. Loh, ini ayatnya bilang, Injil adalah bertolak dari iman, memimpin pada iman. From faith to faith. Dari percaya kepada percaya. Jangan terjebak dari percaya pada perbuatan. Karena semua agama sedang mengajarkan untuk selamat harus berbuat sesuatu. Hanya Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah selesaikan. Makanya dia sudah bilang, it is finished. Sudah selesai, dia sudah selesaikan. Makanya kita nggak usah lakukan apapun. Kita cuma tinggal percaya. Tapi justru kalau kita melakukan sesuatu, jangan-jangan saudara sedang tidak percaya. Saudara jadi ikut seperti agama lain. Saudara berpikir bahwa keselamatan harus lewat kita berbuat juga. Loh, kalau berbuat juga ya sama aja sama semua agama lain. Dan sebetulnya kalau saudara berbuat juga, jangan-jangan sebetulnya saudara tidak percaya bahwa saudara sudah selamat. Makanya saudara masih plus. Saya suka satu lagu, makanya lagunya bilang, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Kristus cukup buat kita. Saudara percaya itu? Kalau Kristus cukup, ya jangan ditambah lagi tuh. Iya sih, Kristus ya plus baca Alkitab lah kalau mau masuk surga. Ya plus puasa lah kalau masuk surga. Oh enggak. Saya tidak anti kita baca Alkitab dan puasa. Kenapa? Itu yang akan membangun iman. Tapi saudara harus punya sadari bahwa itu tidak menuntun saudara pada selamat. Karena saudara sudah selamat, makanya saudara baca firman. Betul? Itulah. Jadi saudara harus punya konsep yang benar. Karena our faith is not built upon what we can do for God. Karena iman, tadi menuntun dari iman kepada iman. Iman kita itu tidak dibangun pada apa yang kita harus lakukan buat Tuhan. Sekali lagi, kalau iman kita tidak didasarkan pada apa yang harus kita lakukan buat Tuhan, tapi iman kita didasarkan pada apa yang Dia already done for us, apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Amin. Iman kita adalah percaya Dia sudah lakukan buat kita apa yang Dia sudah lakukan, dan Dia sudah sediakan semuanya. Saling percaya. Makanya intinya dari sini adalah right believing, right living leads to right living. Apa yang saudara percaya, itu yang akan membuat apa yang saudara alami.
Kalau saudara percaya saudara belum selamat, makanya saudara berusaha untuk selamat. Kalau saudara pikir bahwa saudara itu belum sembuh, makanya saudara berusaha untuk sembuh. Padahal kebenarannya oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh 2000 tahun yang lalu. Ketika saudara bisa berubah dalam pola pikir saudara, perubahan dalam pola pikir itulah yang disebut dengan metanoia. Dan metanoia itulah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya bertobat. Jadi bertobat dimulai dari mana? Perubahan pola pikir. Karena tubuh ini cuma ngikutin. Kenapa saudara lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini? Ya karena apa yang saudara pikir. Jadi yang harus bertobat itu bukan tubuh. Yang bertobat itu adalah pikiran. Metanoia itu perubahan pola pikir. Saudara harus bertobat tiap hari. Perubahan pola pikir dirubah. Kita harus percaya apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Karena kita berdasarkan pada iman. Iman bukan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Iman apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita. Itu. Dan tadi, kalau kita percaya, katanya, orang yang paling tidak berhikmat aja, itu hikmatnya luar biasa, katanya. Jadi, hikmat itu yang paling luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita pengen tahu hidup di dunia ini, sebetulnya kita sedang seperti begini. Sedang kumpulin data. Dari data kita nonton apa atau di ini, akhirnya kita tahu informasi. Dari informasi, akhirnya kita tahu hikmat. Knowledge, tahu pengetahuan. Jadi tahu. Dari kumpulin data, dari ini informasi, akhirnya kita jadi tahu. Tapi ini semua sebetulnya adalah pas. Ini semua sebetulnya kita mempelajari dari apa yang sudah terjadi, betul? Kalau kita punya perusahaan gitu kan, ayo kumpulin datanya sini, kita pengen tahu penjualan berapa, oh kalau gitu gimana, segala itu berdasarkan masa lalu. Tapi ada satu yang dibutuhkan oleh kita dalam kita hidup di dunia, yang namanya hikmat. Tadi dibilang, salib adalah kebodohan, tapi lewat salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Hikmat akan turun dari situ. Nah, satu-satunya hikmat itulah yang future, yang masa depan. Karena hikmat itu apa sebetulnya? Nah, kalau lihat dari bawah, kalau kita melakukan sesuatu, yang paling dasar itu biasanya virtue. Virtue itu kemauan, dorongan, daya juang, ketahanan gitulah. Jadi ya pokoknya kita mau leken lah gitulah, mau lakukan sesuatu. Itu is getting it done. Itu yang akan bikin selesai. Kalau tengah jalan kita, aduh, Horayama gini-gini, itu nggak punya virtue. Jadi ya belum selesai ya udahlah gini. Nah ini ke niat, kemauan segala itu yang akan bisa bikin sesuatu itu selesai. Tapi kan kita bisa selesaikan dalam waktu setahun, bisa sebulan. Nah karena itu ada level yang lebih tinggi. Dibutuhkan yang namanya skill. Skill is knowing how to do it. Skill itu adalah tahu bagaimana kita harus melakukannya. Bukan cuma gini, bisa ya bisa. Sama kayak orang misalnya bikin nasi goreng, semua saya yakin bisa bikin nasi goreng. Tapi ada yang enak, ada yang nggak enak kan gitu. Ya kalau nggak tahu skillnya, gimana caranya ya? Telur dimasukin sebelum nasi, apa sesudah nasi? Kan gitu. Ya itu kan ada tekniknya. Kalau telur dimasukin setelah nasi, ya nempel semua ke nasi kan gitu. Jadi ada skillnya, bisa jadi. Tapi skill itu membuat skill how to do it. Kita tahu bagaimana cara lakukannya. Tapi setelah tahu, ada yang lebih tinggi sebetulnya. Itulah yang disebut wisdom. Karena hikmat itu adalah is knowing what to do next. Kita tahu setelah itu apa yang dilakuin. Setelah jadi terus mau diapain. Nah, itu yang perlu hikmat. Saya ambil contoh aja tadi misalnya masak. Aduh, saya lagi kangen makan panggang babi. Jadi ambil contoh. Ya itulah, mie Medan. Ada panggang babi kan gitu. Ya panggang babi lah. Atau mie Medan. Semua bisa bikin mie, belum tentu bisa bikin mie Medan. Pakai babi, enak. Nah, bisa bikin asal jadi, tapi nggak enak. Bisa bikin punya skill, akhirnya bisa bikin enak. Tapi kalau nggak punya hikmah, sekarang udah bisa bikin enak terus mau jualan. Jualan di mana? Daripada jauh-jauh nu deket, jualan di pasantren. Kira-kira ada yang beli nggak? Nggak ada. Jadi hidup itu bukan cuma sekedar bisa bikin, bisa lah, lu penting jadi. Oh bukan. Setelah itu harus skill, belajar supaya bisa bikin dengan baik. Tapi itu aja nggak cukup. Karena setelah itu gimana? Nah makanya banyak orang mentok sampai saya kok jago, saya gini tapi kok nggak bisa ya. Itulah kita butuh hikmat.
Ya udah bisa, ya jualnya di mana? Kan perlu hikmat, jangan asal jualan kunaon teu lakunya. Padahal guna ya, enak pisan yang saya buat, tapi kok nggak laku. Jualannya di mana? Di pesantren. Ya iya, jualan panggang babi di pesantren, siapa yang mau beli kan? Nah, jadi hikmat itulah yang perlu. Makanya ketika Salomo ditanya sama Tuhan, bayangin kalau Tuhan pernah tanya dalam hidup kita, kamu maunya apa? Langsung mikir mau apa ya? Mau apa? Mau apa juga saya kasih. Salomo mintanya apa? Hikmat. Dan dari hikmat datang segala sesuatu. Kekayaan akhirnya jadi kaya. Dimulai dari mana? Hikmat. Dan tadi dibilang berita tentang Kristus. Injil adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dari situlah kuncinya. Nah, ini contoh satu film. Suaranya. Ada yang dipikirin dulu. Suaranya coba dicek dulu. Ini orang belajar mau terbang. Jadi waktu itu belum pada bisa terbang. Dia coba merancang gimana supaya dia bisa terbang. Dia coba loncat. Dan orang mulai teriak, bisa terbang, dia bisa terbang, dia bisa terbang. Stejně neumí plavat. Tapi kakek ini bilang, ya masalahnya dia nggak bisa berenang. Your risks are always evolving. Shouldn't your insurance stay the same? Nah, terbang bisa, tapi nggak bisa berenang. Gimana tuh? Jadi itulah perlu hikmat. Hidup ini butuh hikmat. Nggak cuma seperti kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar bisa terbang. Iya betul, bisa terbang, skill bisa. Tapi kemudian nggak bisa mendarat. Mendaratnya di mana? Makanya waktu mau nyoba harusnya mikir dulu. Jangan loncat di jembatan gitu kan. Nah itulah butuh wisdom. Hikmat adalah what to do next. Kita tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi sebelum terjadi kita udah tahu. Itulah hikmat. Dan Albert Einstein dia pernah bilang begini, wisdom is not a product of schooling. Hikmat itu bukan hasil dari sekolahan. Percuma. Di sekolah kita nggak bisa dapat hikmat. Knowledge bisa, pintar bisa, tapi hikmat bukan dari sekolah. Karena wisdom, hikmat itu didapat dari lifelong attempt to acquire it. Itu dari hasil perjuangan kita dapat hidup kita. Makanya kenapa selalu dibilang rata-rata orang tua lebih berhikmat. Karena itu hasil dari sepanjang hidup, pelajaran sepanjang hidup, bukan belajar di sekolah. Tapi kalau ada kekurangan hikmat, katanya minta sama Tuhan. Karena hikmat itu datang dari surga, dari Tuhan. Tadi dibilang, yang paling bodoh katanya, itu jauh lebih berhikmat daripada orang dunia. Amin.